orang memang yang mengalami serumen yang terlalu padat atau terlalu keras, itu memang perlu bantuan medis untuk melakukan pembersihannya ya. Jadi ada irigasi serumen. Kemudian apa sih sebenarnya serumen ini kan kotor, kayak beberapa orang merasa geli dan jijik dengan adanya serumen ini. Tapi sebenarnya serumen ini adalah bagian dari kelenjar ya, kelenjar yang berfungsi untuk melindungi bagian telinga ini. Telinga ini kan bagian-bagian dari kanalnya aja, ini sudah ada beberapa persarafan. Dan ini sangat penting untuk dijaga. Nah, sehingga serumen yang ada ini berfungsi sebagai protektor. Jadi kalau misalnya ada serangga, beberapa kan bisa aja ya mengiritasi bagian membran timpaninya. Tapi biar agar tidak sampai merusak bagian yang terpenting dari organ pendengaran, maka tadi serumen yang ada itu sebagai trapnya, sebagai penjebaknya dari serangga-serangga tersebut ya. Kemudian juga misalnya ada debu atau kemasukan air gitu ya, itu juga sebenarnya serumen itu berperan, sangat berperan dalam proteksi secara fisikal untuk organ sistem pendengaran kita. Kemudian membran timpani, uh, sistem dari uh, pendengaran itu dari udara kan ya, kita ngomongin mekanikal. Secara mekanikal kemudian nanti akan diteruskan secara elektriknya, ya persarafannya. Untuk sampai ke otak kan dalam bentuk saraf ya, depolarisasi. Tapi kalau sumbernya itu sebenarnya kan dari gelombang. Gelombang yang akan menggetarkan dari beberapa organ yang ada di pendengaran kita, sistem pendengaran kita. Nah, jadi kalau misalnya tadi, misalnya 1000 ya, desibel yang kita 100 desibel deh, 100 desibel itu udah keras banget. 100 desibel kekerasannya dari suatu gelombang itu nanti akan dihantarkan kan ke membran timpani kita. Karena kita punya sistem osikulus di sini, ada tulang-tulang pendengaran yang penting. Nanti yang dari 100 desibel tuh sebenarnya bisa lebih keras lagi dihantarkannya, atau bahkan mungkin kan kita bisa mendengar setidaknya 20 frekuensi ya, frekuensinya 20 tuh masih bisa terdengar. Nanti itu nanti bisa diperbesar hingga 20 kali dari sumber pertama kali yang didengar atau yang masuk gelombangnya ke dalam telinga kita. Karena dari ada sistem osikulus ini. Nah, nanti dari Malleus ini kan menempelnya ke membran timpani. Nanti Malleus berhubungan sama incus, incus berhubungan sama stapes. Nah, stapes ini akan berhubungan sama ovalmindo yang akan menghantarkan nanti ke bagian vestibular. Vestibular ini untuk organ keseimbangan ya nanti. Ke kanalis nanti ada lapisan-lapisannya. Jadi ini nanti ada cairan di bagian semikular kanalnya, koklearnya, nanti di sini khususnya nanti akan mendepreksikan atau menekukan dari sel-sel rambut pendengaran kita. Nah, itu nanti barusan akan ada terjadinya potensial aksi di sana, dipolarisasi, kemudian nanti akan dirambatkan energinya secara elektrikal tadi menuju persarafan kita. Nah, kemudian itu prosesnya. Yang penting lagi tadi di bagian yang ini, tuba Eustachius, pernahkah teman-teman semua naik pesawat rasanya kok telinga kayak berdenging penuh? Jadi ketika kita menguap, ketika kita mengunyah ya, kalau misalnya di pesawat, kalau tiba-tiba berdenging, kayaknya penuh, secara refleks beberapa orang akan diminta untuk mengunyah atau mengunyah permen karet ya, atau makan permen, atau menguap untuk usahanya membuka mulut, itu adalah dengan cara mengusahakan menyeimbangkan antara tekanan yang di dalam sini dengan tekanan atmosfer kita. Gitu ya. Atau mungkin pada saat pilek, beberapa yang sudah pernah mengalami ya, rasanya kok kayaknya telinganya penuh banget. Nah, bisa jadi tuba Eustachius yang lendir yang dari hidung, karena ini kan berhubungan dengan nasofaring. Jadi beberapa lendir tuh bisa masuk ke sini, ke bagian tuba Eustachius, kemudian bisa terjadinya infeksi sekunder ya, jadinya otitis media bisa terjadi di situ. Dan di sini karena adanya lendir,
terjadi perbedaan tekanan antara tekanan yang di dalam sini dengan tekanan atmosfer kita. Oke, next kita ke selanjutnya. Nah, ini hal yang terpenting lagi kalau kita zoom lagi ternyata gak cuma masalah tulang-tulang pendengarannya saja yang penting, tetapi ada beberapa ligamen pendukungnya, kemudian ada otot-otot pendengaran itu juga penting. Jadi pernahkah teman-teman misalnya ke suatu konser atau ke bagian kalau pesta ya, di daerah kan ada organ tunggal yang pastinya kalau musiknya itu keras sekali ya, itu kan gak enak ya untuk pendengaran kita jangka panjang di suasana yang seperti itu kan. Nah, sebenarnya mekanisme itu kalau misalnya kita terus-menerus di tempat dengan suara yang terlalu bising, itu akan lama-kelamaan akan merusak tulang-tulang pendengaran kita. Kita jadinya tidak sensitif ya terhadap pendengaran atau suara yang kita tangkap tadi, atau bahkan terlalu sensitif. Jadi hal yang poin yang perlu di highlight adalah ada otot tensor timpani, di mana otot tensor timpani ini dipersarafinya oleh nervus kelima. Jadi bukan nervus ke-8 dari pendengaran kita, tapi dia melibatkan nervus ke-5. Ini tujuannya adalah membantu meredamkan. Jadi kalau misalnya tadi di konser tadi mungkin udah 120 desibel misalnya, dan itu akan sangat mengganggu ya. Nah, jadi ini nanti akan menegang si ototnya, jadi berkontraksi si muskulus tensor timpaninya untuk mengurangi redamannya. Jadi kan tertarik ya bagian maleusnya ya. Jadi hantaran antara si dari membran timpani ke maleus itu akan berkurang. Kemudian ada satu lagi adalah musculus stapedius ya di sini. Dia adalah muskulus terkecil dari tubuh kita yang dipersarafinya oleh nervus 7 kita. Ini juga penting. Kalau terjadinya kelumpuhan bagian muskulus stapedius ini, itu bisa kita mengalami hiperakustik. Jadi kalau mendengar sesuatu itu langsung kok rasanya kayak terlalu kencang banget dan itu tidak nyaman. Nah, jadi apapun kelainan yang menyerang dari nervus ketujuh, misalnya pada kasus-kasus palsi, misalnya kan itu kan kelumpuhan sementara pada nervus ketujuh, atau stroke yang memang melibatkan adanya kelumpuhan juga pada nervus ketujuh, otomatis pasien juga akan mengalami gejala hiperakustik. Jadi kalau ngedengar sesuatu kok kayaknya terlalu, padahal itu normal ya untuk orang yang biasa, yang non sehat, itu normal aja secara frekuensi desibelnya gitu ya. Tapi bagi dia karena adanya kelumpuhan dari musculus stapedius ini jadinya terlalu besar. Karena tadi ya saya bilang hantarannya tadi yang biasa misalnya kita frekuensinya 1000, yang dihantarkan sampai nanti ke oval window itu bisa jadi 20.000. Karena dia 20 kali dari yang diterima. Nah, dihantarkannya lagi. Oke. Kemudian yang penting lagi dari bagian struktural, kita lihat bahwa bagian yang tadi ini ya, vestibular, koklear, kemudian semi-sirkular, itu sebenarnya ada 2 lapisan utama ya. Yang pertama adalah labirin, yang bone, jadi lapisannya adalah tulang. Sedangkan yang bagian dalam, yang warna pink ini labirinnya adalah bentukannya membran. Nah, dari yang coklat-coklat ini ya, yang coklat ini isinya perilimfo. Sedangkan di dalam dari labirin membranous itu isinya endolimfo. Nah, nanti di dalam endolimfo ini nanti ada rambut-rambut sel yang nanti karena adanya mechanical dari yang tadi gelombang suara tadi, itu kan nanti akan menggetarkan ya, menggetarkan bagian-bagian cairan ini yang di dalamnya nanti intinya adalah di bagian endolimfe. Nah, nanti kan ada saraf-saraf atau sel-sel rambut yang nanti akan menghantarkan berhubungan ya dengan sel saraf pendengaran kita, sehingga nanti akan terjadinya perubahan dari mechanical ke electrical gitu. Oke, ini yang penting dari poin ini. Nah, yang tadi saya bilang di bagian membran tadi di endolimfe itu kalau kita teruskan ya, itu tadi kan di bagian
di bagian semikular ya, yang ini semikular. Kalau yang ini nanti vestibular untuk keseimbangan kita. Nanti ada pentingnya adalah ada sacculus, utriculus sama ampula. Besok saya akan lebih detail lagi. Ini kita skip dulu bagian ini. Ini untuk keseimbangan. Kalau yang bagian ini semicircular canal, kemudian yang ini juga sih sebenarnya nanti untuk keseimbangan juga, tapi kita pahami juga nanti bagian ini. Ini hampir sama. Jadi ada perilimfe sama endolimfenya. Nah, kita ke koklear. Nah, kita bedah bagian koklear. Koklear itu ada 3 bagian, tapi hampir sama ya. Isi cairannya ada 2, perilimfe sama endolimfe. Yang perilimfe itu nanti adalah bagian yang skala vestibuli sama skala timpani. Itu isinya perilimfe. Tapi kalau bagian yang koklear, duct atau skala media atau nama lainnya ya, skala media, isinya adalah endolimfe. Jadi dia susunan strukturalnya itu kayak membranous labirin ya. Jadi kayak gini, kalau yang skala timpani sama skala vestibuli itu tulang koklearnya ya, sama kayak si tadi si boni labirin yang warna coklat-coklat ini. Oke, kebayang ya? Oke, nah nanti kalau kita perbesar lagi, nanti di bagian cochlear duct-nya, nanti kita ke belakang, sorry. Nah, cochlear duct itu nanti kita lihat adalah bentukannya seperti ini. Kita ambil organocortingnya di sini. Nah, ada beberapa sel ya yang penting. Ada sel supporting. Yang namanya sel supporting itu adalah untuk memberikan nutrisi. Jadi kayak support dari main utamanya, sel utamanya adalah dari sel-sel rambut, yakni sel outer maupun sel inner. Sel inner ini lebih banyak, kita lihat ya, dia kan bentukannya sel kemudian berhubungan sama serabut saraf dari nervus ke-8. Nah, kalau yang inner cell, ini lebih banyak secara 90% itu dia mempersarafi bagian yang sensori, yang masukan sensori. Kalau yang bagian yang outer, sel rambut yang bagian luar, ini secara 90-95%-nya itu dia mempersarafi secara respon atau inputnya adalah motorik. Ya. Nah, di sini, di ujung-ujung dari sel rambut, itu ada stereosilianya. Nah, sedangkan ini ada membran tektorialnya tadi. Nah, endolimfa tadi kan bentuknya cairan ya. Ini kayak gini nih, cairan seperti ini. Nah, ketika ada getaran, kalau misalnya teman-teman bingung ya, ada botol, kemudian isinya ada air ya. Nah, kan kalau misalnya digoncangkan itu kan ada gerakan ya. Nah, gerakan itu nanti bisa membengkokkan dari stereosilia ini, sehingga nanti kanal ion-ion itu nanti akan terbuka, sehingga mulailah proses depolarisasi. Ingat ya, dari yang semester pertama ya, blok 1 kita ngomongin tentang bagaimana responnya depolarisasi, seperti itu. Nah, kemudian ketika terjadinya depolarisasi, kanal-kanal ion sudah masuk tadi, otomatis nanti akan disalurkan ke bagian dari persarafan kita, saraf-sarafnya. Nah, nanti akan diteruskan ke bagian percabangan utama. Gitu ya. Kalau misalnya dia memang hair cell-nya ini untuk pendengaran, maka nanti akan diteruskan ke percabangan yang koklear. Karena vestibulo-koklear ini kan utamanya. Tapi dia punya 2 cabang, yakni cabang vestibular dan cabang koklear. Kalau cabang vestibular itu untuk keseimbangan, sedangkan koklear itu untuk pendengaran kita. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi ketika tadi adanya tekukan ya, membran tektorialnya tadi menekuk ya bagian si stereosilianya, kemudian nanti ada proses depolarisasi nih. Mechanical gate ion channel-nya itu nanti akan terbuka, sehingga terjadilah depolarisasi. Bahkan kalau terlalu banyak, berarti terjadinya hiperpolarisasi, yang nanti akan mengubah yang tadinya bentukannya mechanical menjadi sinyal listrik. Ya.
Kemudian, nah kita lihat juga ini perbandingannya, bagaimana tadi ion-ion tadi, kanal-kanalnya terbuka. Jadi kalau misalnya yang ini ya, kalau misalnya ada sekitar ketika beristirahat, itu hanya 10% saja ion channel yang akan terbuka. Jadi walaupun teman-teman sebenarnya tidur, secara, secara normalnya sebenarnya kita tetap bisa mendengar ya, ada masukan-masukan yang diteruskan ke otak, gitu. Makanya, ini tidak kalau beristirahat bukan berarti kita jadi tuli yang nggak dengar sama sekali, tapi nanti pusat kesadarannya aja, jadi mengalihkan. Nah, jadi kan kalau sekarang teman-teman lagi mendengarkan saya, berarti lagi banyak nih, ion-ion channel yang, tereksitasi, terbuka kanal ionnya gitu ya. Karena proses depolarisasinya banyak. Nah, tapi kalau misalnya sudah terjadinya hiperpolarisasi, misalnya pada saat ini teman-teman lagi dengerin saya, tapi di sisi lain kanan kiri mungkin ada juga suara yang lain, itu nanti akan ada proses inhibisinya juga. Jadi kan terlalu hiper ya, terlalu banyak masukan dari suara-suara. Nah, jadi proses itu kalau sudah masuk hiperpolarisasi, maka akan ada bloknya, ada yang memblok dari proses terbukanya kanal-kanal tersebut sehingga membatasi ya. Jadi benar-benar fokus sama satu suara yang memang diperintahkan ya di otak kita. Oke, selanjutnya kalau kita ngomongin suara, kita juga ya kalau beberapa teman-teman mungkin yang suka dengan alat musik ya, suka ya seninya gitu ya, secara seni musik gitu, pasti tahu yang namanya pitch atau tone ya. Jadi pitch atau tone itu sebenarnya nadanya. Jadi bergantung sama frekuensinya. Kita itu kan kalau manusia itu bisa mendengar 20 sampai 20.000 ya. Tapi rata kita tuh sekitar 1.000 sampai 4.000 aja siklusnya. Jadi frekuensi itu berapa kali siklus dari gelombang yang kita bisa dengar tadi. Nah, tapi kalau kita ngomongin intensity, intensity atau kekerasan itu bergantung pada amplitudonya. Jadi gelombangnya, dia rendahkah gelombangnya, tinggi gelombangnya ini tadi. Nah, kalau tinggi berarti suara keras ya, itu berdasarkan kalau misalnya satuannya itu kita melihat dari desibelnya. Jadi setiap dari 10 desibel itu akan meningkat sekitar 10 kali lagi gitu ya. Dari kekerasan dari yang ditangkap itu. Kemudian satu lagi adalah yang perlu dipahami dari kita mendengarkan suara, itu adalah timbre atau quality, atau juga overtone-nya. Jadi teman-teman, walaupun matanya tertutup, kalau misalnya sudah tahu misalnya, ada petikan gitar gitu ya, oh ini gitar, oh ini, suaranya suara piano, atau oh ini suaranya Dokter Rifda, oh ini suaranya Dokter Farah. Jadi kan itu kan ada timbrenya, ada, nadanya, ada suara ya, suara suara dari, warna suaranya dari suatu suara gitu ya. Jadi bisa beda-beda, tiap orang tuh kan punya karakteristik suaranya beda-beda. Setiap alat pun ketika kita ketukan untuk mengeluarkan suara itu kan beda-beda juga. Nah, itu adalah warna suara atau overtone, timbre atau quality-nya. Ya. Oke, yang perlu di highlight juga bahwa eh, ketika kita mendengar suara lebih dari 100 desibel, itu bisa sangat merusak ya dari sensitivitas dari sensori dari aparatus di koklea kita. Makanya sangat disarankan ketika seseorang itu bekerja di tempat dengan kebisingan yang tinggi, itu berarti harus disarankan menggunakan APD-nya. APD-nya apa? Yaitu dengan pakai headset ya, peredam suara. Contohnya adalah coba diperhatikan ketika naik pesawat, beberapa pegawai yang ada di bawah ya lagi nyusun-nyusun misalnya atau mengecek alat-alat di bandara, itu kita lihat kalau di landasannya itu pada pakai yang benar ya, harusnya pakai alat pendengar nih, alat redam ya, redam suara gitu. Atau misalnya di pertambangan dengan suara mesin yang begitu tinggi, bising, itu juga
Nah, jadi kalau misalnya pun ini bisa jadi salah satu landasan teman-teman nih, kalau misalnya ada pasien datang, "Dok, ini kok suara saya, pendengaran saya udah lama-kelamaan kok jadi ini ya, apa namanya, menurun. Saya misalnya saya sudah riwayat saya itu bekerja, apa namanya, sudah 10 tahun di pertambangan. Nah, jadi teman-teman dari ceritanya seorang pasien tersebut, teman-teman bisa secara logis tuh bisa kira-kira bisa menerasikan nih, apa yang terjadi pada pasien tersebut datang seperti itu. Nah, bisa untuk memberikan edukasinya gitu ya, atau memberikan, penjelasan nanti untuk selanjutnya seperti apa. Karena seperti itu berarti bukan hanya bisa jadi bukan karena si adanya misalnya serumen ya, serumen itu kan hambatan ya dari pendengaran ya. Nanti kan tuli itu nanti dibagi jadi 3 jenis, tuli sensorik, tuli konduksi, atau tuli campuran. Nah, pada keadaan yang seperti ini, tadi yang pendengaran yang menurun karena sudah, lama kerja di suatu pertambangan, bisa jadi itu sudah, terjadinya kerusakan pada bagian persarafannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari pendengaran. Jadi pendengaran, itu pertama, secara langsung itu akan masuk melalui daun telinga kita ke bagian eksternal auditorius canal. Ya, jadi bukan mae ya, meatus. Meatus tuh kalau secara anatomi itu pintunya, ingat, kanalnya. Oke, dia masuk melalui meatus acousticus eksternal ya, tapi abis itu melalui kanalnya. Ingat ya, secara beberapa mahasiswa masih bingung gitu ya. Jadi setelah bolehlah ngomong meatus, kemudian abis itu ke kanal, bukan meatus tiba-tiba langsung ke gendang telinga. Oke, setelah dari kanal masuk, kemudian nanti akan diteruskan gelombang tadi, suara tadi ke membran timpani. Nah, nanti akan di apa namanya, gelombangnya akan diukur ya di sana dan akan diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran kita, pertama ke maleus, kemudian ke infus, kemudian akhirnya ke stapes. Stapes itu nanti akan meneruskan ke bagian oval window kita dan akan mentransmisikan lebih besar lagi sekitar 20 kali dari gelombang yang kita terima di awal. Kemudian pergerakannya tadi ingat selain tadi diteruskan sebenarnya juga ada dihambat juga ya. Kalau misalnya terlalu keras banget tadi si suaranya, gelombangnya, ingat tadi ada muskulus-muskulus yang bisa meredam suara-suara yang terlalu tinggi. Oh ya, satu lagi saya lupa. Tadi walaupun bisa meredam ya, tadi muskulus-muskulus tadi ya, tapi itu butuh waktu ya, Dek. Jadi kalau misalnya kayak tadi, di konser itu kan waktunya jangka waktu yang lama. Jadi ada proses adaptasi. Tapi kalau misalnya suara yang cepat, keras cepat, seperti suara tembakan ya, kalau mungkin teman-teman ada yang pernah main ya atau belajar nembak ya, itu kan peluru itu sangat cepat sekali dan sangat keras. Nah, itu sangat juga bisa merusak tadi otot-otot pendengaran tadi. Sehingga kalau misalnya kita lihat ya, kalau lihat di film tuh, kalau orang lagi latihan menembak itu pakai alat apa namanya peredam ya, alat bantu untuk meredam dari suara yang terlalu keras tersebut. Oke, kemudian setelah dari ke oval window tadi, kemudian nanti akan diteruskan ke bagian perilingue. Ya, nih saya ulangi lagi. Jadi tadi sudah sampai ke membran timpani, kemudian ke maleus, infus ke stapes, kemudian ada oval window, kemudian nanti diteruskan ke perilingue, cairan perilinguenya. Kemudian nanti di perilingue ini nanti dia akan ada 2 arah ya. Lihat yang ketujuh. Yang ketujuh ini nanti dia akan masuk ke membran vestibular ya. Nanti di sini menuju ke bagian endolimfenya. Nah, di endolimfe kan tadi ada ductus cochlearnya ya. Di situ organokortinya ada di sana, ada rambut-rambut pendengarannya tadi, itu yang akan menekuk tadi. Nah, beberapa kalau misalnya gelombangnya terlalu besar gitu ya, itu akan diteruskan dia mengelilingi ke bagian
di bagian perilimfe tadi, kemudian diteruskan lagi. Nah, kalau terlalu besar nanti akan diteruskan menuju ke bagian telinga tengah sehingga akan diredam juga itu ke bagian round window. Ya, jadi ada 2 jendela nih, ada yang oval dan ada yang, round window-nya. Oke. Kemudian tadi ya, ketika sudah menekuk tadi terjadilah depolarisasi, kemudian nanti depolarisasi dari sel-sel rambut tadi akan diteruskan ke bagian percabangan nervus cochlearis dan diteruskan ke nervus vestibulocochlearis. Oke, ini versi yang lainnya. Sama yang seperti tadi ya, masih sama. Ini tadi, jadi secara mechanical nomor 1 ya, jadi vibrasi dulu secara mechanical, kemudian nanti gelombangnya dihantarkan lagi. Karena gini deh, kenapa sih ini perlu di 20 kali lagi ya, 20 kali, ini kan misalnya kita udah dengernya terlalu besar nih di sini. Sebenarnya udah masuk nih kategori misalnya tadi 20, frekuensinya 20 ya, udah bisa nih ngedengar. Kenapa sih harus dikalikan 20 kali lagi gitu ya? Karena antara hantaran udara sama hantaran cairan, ini kan perilimfo, endolimfo ini kan cairan ya, itu membutuhkan, tenaganya atau gelombangnya itu lebih besar. Makanya, ini, sistem pengungkit ini, jadi, osikulusnya ini sebenarnya sangat membantu untuk proses ini tadi, apa namanya, untuk menghasilkan, mechanical yang lebih besar, untuk menggoyangkan si cairan yang ada di dalam koklearnya, baik itu bagian perilimfenya ataupun endolimfenya. Sehingga tadi nanti terjadinya, pelepasan dari neurotransmitter sehingga terpiculah potensial aksi. Oke, setelah tadi masuk ya ke bagian cabang koklear, kemudian ke bagian nervus vestibulocochlearis ya. Nah, nanti dari medula masuk, kemudian nanti akan terjadinya percabangan nih. Jadi sama seperti kayak mata kemarin, jadi kalau misalnya telinga kanan ini, mendengar sesuatu, sebenarnya inputnya akan juga sebagian akan diteruskan ke bagian, otak bagian sebelah kiri, pusat pendengaran sebelah kiri juga. Nah, nanti di pons, secara ipsilateral ya, setelah nanti, ada bersilangan, secara ipsilateral nanti akan ke bagian midbrain, kemudian ke talamus, dan baru ke bagian pusat primary dari, pendengaran kita. Oke, kita ke bagian sini. Tadi sudah ke nervus vestibulocochlearis, kemudian nanti ke di bagian medula oblongata kita, itu ke bagian pusatnya nuklei koklear. Kemudian nanti ke bagian pons, sudah di bagian pons nanti akan bersilangan. Ada yang di bagian nukleus superior dari olivari. Ini nanti akan bersilangan. Jadi ini kan telinga sebelah kiri ya, sinistra, nanti ada langsung kalau yang sinistra ada, nanti percabangan lagi sebagian nanti akan ke bagian dextra. Kemudian nanti akan diteruskan ke bagian midbrain, otak tengah kita, diteruskan lagi nanti ke bagian pusat dari pendengaran di primary auditory di area di korteks kita. Bagian tepatnya di bagian temporal ya. Nah, tepatnya lagi adalah kalau kita lihat areanya dari lobus temporal tadi, itu adalah area 41 dan 42 untuk pusat pendengaran utamanya ya. Oke, terus kalau kita lihat bentukan maps-nya lagi, jadi ternyata frekuensi yang rendah sama frekuensi yang tinggi itu memiliki letak yang berbeda alirannya, atau di bagian korteks itu nanti disalurkannya tempatnya beda. Jadi kalau misalnya yang low frekuensi itu nanti lebih ke bagian anterior dia disalurkannya. Tapi kalau yang high itu nanti letaknya ke bagian posteriornya, di bagian belakang. Nah, setelah dari ke bagian pusat, oh saya mendengar gitu ya. Tapi untuk mengasosiasikan apa dan mengerti apa yang saya dengar, itu harus diasosiasikan ke area asosiasi. Nah, area asosiasi pendengaran kita tuh ada banyak areanya, bagiannya ya. Salah satunya adalah
bagian pernah dengar Wernicke ya. Jadi ada orang kalau misalnya kita ya, kalau teman-teman nih mendengar suara saya gitu ya, ada yang bisa mendengar aja gitu ya. Jadi kalau ada kelainan pada Wernicke sistemnya, bagian itu dia bisa dengar aja nih, dengar tahu gitu ya apa yang didengar karena area primernya tidak bermasalah. Tapi kalau bagian Wernicke-nya yang bermasalah, dia nggak paham apa yang saya omongin gitu ya. Itu kalau area Wernicke-nya terganggu. Nah, jadi teman-teman tadi kalau misalnya area primernya tadi nih, itu pentingnya apa sih gitu ya. Jadi bisa mendiskriminasi, jadi tahu nih gitu ya secara tone-nya, sekuensial dari gelombangnya, oh ini suaranya siapa tuh tahu gitu ya, ngomong siapa itu tahu. Nah, tapi kalau misalnya ada kelainan atau kerusakan pada salah satu saraf, misalnya primary yang bagian dextra nih, eh, ada suara nih gitu ya dari sebelah kiri atau kanan tuh nggak bisa membedakan. Jadi secara kualitas suara dia masih bisa mendengar karena tadi ada persilangan tadi ya. Tapi dia tidak bisa mendiskriminasi sebenarnya arah dari suara itu sebenarnya ada di kanan atau di kiri atau sumbernya itu ada di wilayahnya tepatnya seperti di mana tanpa kalau misalnya tidak melihat ya. Kemudian tadi yang saya bilang juga yang penting adalah area untuk asosiasi dari pendengaran kita. Jadi asosiasi itu untuk interpretasi dari apa yang kita dengar. Nah, contohnya tadi yang Wernicke area ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan di daerah ini, si pasien bisa mendengar gitu ya. Bisa kalau kita suruh ngulang apa yang diomong itu bisa gitu loh. Tapi artinya apa sih yang dari saya bicarakan itu tuh nggak paham. Karena itu tadi area asosiasinya mengalami kerusakan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Izin dokter, saya Raffeolia dengan NPM akhir 46 izin untuk bertanya dokter. Tadi kan sempat dijelasin yang di bagian rambut itu ada yang inner hair sama outer hair. Itu ada yang inner hairnya itu dia menerima sensorik, terus yang outer cell itu motorik. Itu maksudnya gimana dokter? Itu apakah gelombangnya atau bagaimana? Oke, saya balik lagi ya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama bisa menerima dua itu tadi ya, motorik maupun sensoriknya. Tetapi balik lagi kalau misalnya apa namanya eh, proporsinya aja yang membedakan. Oke ini ya. Jadi kalau misalnya tadi mekanik motorik ya, kalau motorik kan berarti bentuknya ada gerakan, sebuah gerakan. Sedangkan ini kan sama-sama ya, bentukannya adalah reseptor, sel reseptor. Jadi sel yang menerima dari inputnya apa nih gitu. Nah kalau inputnya bentukannya adalah gerakan, berarti kan inputnya berarti motorik. Nah, tapi kalau misalnya sensori tadi, jadi ini tadi defleksinya tadi, gerakannya tadi. Nah, terus kalau misalnya sensori, dia itu kayak apa namanya eh, bisa memberikan input lagi. Jadi sensori itu kan dia bisa rabaan, halus, ya kayak gitu kan. Jadi nggak hanya gerakan. Kalau gerakan itu kan tekukan kayak gitu. Nah, kalau yang ini bisa bentukannya seperti itu tadi. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih ke arah sana juga, tapi balik lagi, satu lagi yang mau saya tekankan juga, bahwa nanti yang hair cell sama yang inner cell ini juga yang hair ini itu juga nanti akan ada di bagian di keseimbangan kita ya namanya sama tapi nanti inputnya kan beda kalau misalnya keseimbangan nanti. Nah besok insya Allah akan kita jelaskan lebih dalam lagi ya nanti terkait dengan yang sensori sama yang motorik fibernya tadi ini nanti mungkin akan saya kasih lagi filenya mungkin yang lebih jelas lagi ya. Tapi intinya seperti itu deh. Kalau motorik berarti inputnya adalah dari gerakan. Kalau sensori kayak perabaan, kayak ya tadi kan si apa namanya si rambutnya tadi kan kayak diraba ya, disapu ya sama si endolimfenya tadi ya gitu. Nah itu bentukannya seperti itu. Tapi intinya memang lebih banyak kan kalau kita lihat transmisinya gelombang itu kan bentukannya mekanikal. Otomatis kan lebih banyak si apa namanya eh,
motoriknya tadi ya, gerakannya tadi gitu ya. Dan balik lagi deh, ini sebenarnya kan dari reseptor itu nanti akan masukkan juga nih, kalau terlalu banyak apa namanya, gerakannya juga, makanya kan terjadinya hiperpolarisasi. Kalau sudah hiperpolarisasi, kalau nggak ada dibatasi, ini lama-kelamaan dari apa, rambut-rambut selnya ini juga akan mengalami kerusakan. Nah, itu berarti nanti kan kita tidak peka terhadap pendengaran kita. Oke gitu. Makanya nanti akan ada inputnya juga. Inputnya kalau seperti itu apa? Dalam bentuk nanti sensori. Nah, untuk kayak menghambatnya tadi gitu. Oh ini sudah terlalu berlebihan nih gitu. Nah nanti akan ada kanalnya tadi, kanal ionnya tadi, itu nanti akan ditutup gitu. Oke, ada lagi? Baik dokter, saya juga ada pertanyaan lagi sih dokter. Jadi tadi kan juga sempat dijelasin kalau misalnya ada tiga jenis ya, kalau pendengaran manusia itu ada yang dia kuat lemahnya, sama juga yang timbre tadi itu ya, untuk membedakan tone ya. Nah, tapi kan ada juga ya dokter ya, kalau ada orang yang lahir itu dengan perfect pitch gitu, jadi bisa membedakan nadanya tanpa tanpa harus melihat, mungkin kalau di piano gitu, itu apakah ada mungkin variasi anatomi atau variasi fisiologi dokter pada Oke. orang-orang tersebut? Oke, balik lagi, kalau kita ngomongin itu ke otaknya berarti ya, kita ngomongin ke otaknya, pusatnya tadi. Berarti, gini, kita itu kan ada yang secara, apa ya, lahirnya memang ya, secara anatomi pasti akan ada, yang lahir itu dengan bakat ya. Memang secara anatomi, secara turunan, herediter, terus secara genetiknya, dia punya kemampuan seperti itu. Nah, berarti dengan orang-orang dengan kemampuan seperti itu, bagian pusat pendengarannya tadi itu lebih sensitif, lebih peka terhadap suatu nada tersebut. Tapi apakah orang yang tidak terlahir seperti itu bisa lebih peka? Bisa. Yang namanya kalau kita di otak, kita ngomongin apa namanya learning ya, otak itu kan sebenarnya perlu dilatih. Balik lagi kalau misalnya tadi dia secara genetik, oh dia apa orang tuanya musisi, genetik ternyata kalau kita lihat secara misalnya di MRI, wah bagian auditorinya misalnya bagus banget nih, banyak sel-sel sarafnya lebih apa ya, terkoneksinya lebih banyak di sana gitu ya. Tapi tidak pernah dilatih, misalnya tidak pernah bisa apa ya, dilatih untuk membedakan tadi tone-nya tadi, pitch-nya tadi, itu nggak akan guna gitu. Karena balik lagi, yang namanya proses di otak itu adalah proses belajar. Jadi perlu ada latihan. Nah, semakin sering untuk dilatih sebenarnya kita bisa gitu untuk membedakan gitu. Oke, ada lagi? Baik dokter, terima kasih. Izin bertanya dokter. Oke. Perkenalkan sebelumnya saya Mansur dokter. Saya sebenarnya penasaran dokter, pada orang yang menderita tuli, terutama yang memang tulinya itu sejak lahir, itu apakah mereka itu ada gangguan gangguan di mana yang menyebabkan gelombang suaranya itu nggak bisa tersampai di otak, atau apakah ada gangguan di 3 tulang pendengaran atau di reseptor saraf mereka gitu? Oke. Kalau misalnya kita ngomongin apa namanya tuli bawaan ya, itu kan harus sebenarnya bisa kita lihat balik lagi sama 3 jenis ketulian. Jenisnya itu kan ada yang tuli konduksi, yang sensori, atau yang bagian yang campuran. Sebenarnya kalau misalnya tuli konduksi, itu kan masih bisa ngedenger ya, tapi mungkin perlu adanya alat bantu dan bisa juga apa namanya ada hantaran sebenarnya. Kalau misalnya contoh ya, saya ngomongin tuli konduksi dulu. Kalau misalnya ada serumen prop ya, kalau misalnya ada serumennya terlalu kental, atau kalian juga misalnya kemasukan sesuatu gitu ya, misalnya kapas dimasukin ke liang telinga. Sebenarnya teman-teman juga walaupun kanan kiri di apa namanya disumpel nih ya, sebenarnya masih bisa ngedenger kan, karena sebenarnya tadi yang saya bilang tadi dari yang auricula kemudian ke liang telinga itu nggak, sebenarnya suara itu nggak cuma dari telinga aja. Jadi kalau ini pun telinga kita, daun telinga kita nih misalnya diambil nih gitu ya, nggak ada daun telinga nih gitu, sebenarnya masih bisa kita nggak denger kan, tapi kita nggak bisa fokusnya
Gitu. Karena juga satu lagi, hantaran suara itu juga bisa melalui hantaran tulang tengkorakan kita. Jadi yang tadi, misalnya ada suara saya misalnya ini ya, sebenarnya nggak cuma masuk dari telinga aja, liang telinga, tapi juga dari tulang-tulang pendengaran, tulang-tulang misalnya oksipital kalian kayak gitu, dan nanti diantarkan balik lagi nanti untuk menggetarkan si bagian tulang-tulang pendengaran kita tadi, barusan nanti ngelewatin tadi. Coba ya saya ngasih pemahaman ini. Nah ini nih, ini kan tulang-tulang yang lain ya, bukan tulang pendengaran ya, tulang-tulang tengkorak kita kan di sini. Nah, ini juga bisa dihantarkan tadi. Nah, terus kalau misalnya apa namanya tadi di sini ada sesuatu tadi ngeblok, terus yang di sini auricula misalnya kasusnya trauma, jadi telinga auriculanya putus misalnya gitu. Nah, ini masih tetap bisa mendengar karena ada hantaran ini. Nah, tapi kalau misalnya ada kerusakannya di bagian persarafan, itu cenderung tidak bisa untuk mendengar. Nah, jadi kalau misalnya tadi kasusnya adalah bayi dengan langsung ya ketulian tadi, sebenarnya itu adalah kerusakannya adalah di bagian persarafannya deh. Jadi mau dihantarkan gimana pun ya, tadi kan mereka punya telinga juga kan gitu, punya telinga, punya liang juga gitu. Tapi bagian apa namanya persarafannya itu mengalami kelainan atau tidak bisanya tadi konduksinya tadi. Dan satu lagi, kalau misalnya kalau persarafan itu kita bagi dua ya, perifer sama yang pusat. Kalau yang perifer, misalnya, contohnya adalah orang tua ya, lanjut usia kan lama-kelamaan pendengarannya berkurang ya, tapi masih bisa mendengar kan? Nah, itu sebenarnya lebih ke banyaknya adalah kerusakannya atau kelemahan penuaannya itu di bagian saraf-saraf perifer, bukan yang bagian pusat otaknya. Walaupun otaknya pasti juga kalau lansia tuh ada penurunan ya. Nah, tapi selagi bagian pusatnya itu masih baik, insya Allah masih bisa mendengar. Nah, sayangnya pada bayi-bayi dengan apa namanya lahir tadi dengan ketulian itu permasalahannya sebenarnya di bagian pusatnya deh. Nah, kalau udah di bagian pusat kan susah. Makanya pada akhirnya kan alternatifnya adalah apa? Mereka kan jadinya harus bahasanya itu ini ya, belajarnya bahasa isyarat kan. Nggak disuruh pakai alat bantu dengar kan? Gitu. Dan tapi balik lagi, dilihat juga derajatnya seberapa parah sih. Kan ada juga kan yang dia lahir sebenarnya parsial ya, ada yang masih bisa gitu. Gitu. Oke, terjawab? Ya, terjawab. Terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Ya ini yang raise hand siapa nih? Selamat siang dokter. Iya. Izin bertanya, saya Lovenita dengan NPM akhir 23. Saya agak bingung dokter. Kan saya pernah dengar tentang disfungsi tuba Eustachius. Itu yang terdampak di tuba Eustachiusnya itu secara anatomis atau secara fisiologis dokter. Terus dampaknya dari disfungsi tuba Eustachius itu bisa kemana aja dokter? Terima kasih. Oke. Tadi ini ya tuba Eustachius ya di sini ya. Jadi teman-teman tadi saya sempat menjelaskan bahwa di sini itu penting sekali adalah untuk tekanan ya. Tekanan jadi harus sama antara tekanan atmosfer sama tekanan yang ada di dalam ini. Karena kalau kita lihat secara anatomisnya sebenarnya dia itu sangat tertutup. Kalau ini tadi si bagian pintunya ke arah nasofaring itu tidak terbuka, otomatis kan ini akan tertutup banget ya. Ditambah lagi kalau misalnya ada tekanan di sini gitu ya, kan makin tertekan bagian dalam ini. Sehingga kalau misalnya ini tertekan dan tekanannya lebih besar dibandingkan tekanannya atmosfer, otomatis kita akan rasanya tuh kayak sakit, nyeri bagian telinga. Kemudian ada beberapa juga pasien yang akan merasakan sensasi berdenging. Coba dibayangkan ketika naik pesawat ya, naik pesawat atau naik ke, misalnya ada beberapa yang kaget nih, belum pernah naik ke gunung, terus langsung ke ketinggian tertentu yang sangat jauh ya dari tekanan atmosfernya. Jadi kan ada peningkatan tekanan atmosfer di sana. Nah, otomatis itu juga akan memberikan sensasi berdenging, nyerinya tadi, ketidaknyamanan ketika mendengar. Nah, berarti
salah satu caranya sebenarnya ketika kita untuk ketika dalam kondisi seperti itu ya, di pesawat kah atau di tempat ketinggian yang tinggi banget misalnya, terus belum lagi naik pesawatnya mungkin berjam-jamnya, belasan jam mungkin. Nah, itu kan pasti tidak nyaman gitu ya. Apalagi misalnya pesawatnya tidak compatible atau tidak terlalu bagus misalnya. Otomatis kan tekanan di kabinnya itu juga tetap tetap tidak bisa membackup lah dari kondisi fisiologis kita. Sehingga jadi nanti usahanya adalah beberapa pramugari itu akan menawarkan ya, beberapa pesawat itu akan menawarkan mau permen kah Pak Bu kayak gitu ya, atau ada juga pakai yang headset ya untuk pakai untuk pelindungnya ya. Nah, tapi balik lagi sebenarnya kita bisa melakukan itu tanpa kita makan tadi adalah dengan nguap aja, membuka mulut aja, atau ngobrol sama orang yang di samping kita, itu adalah salah satu untuk ngebuka dari nasofaring kita. Sehingga nanti berharap tekanan yang ada saat itu di lingkungan situ akan menyamai dengan tekanan yang berada di bagian di tuba eustasius kita. Oke, itu yang pertama. Kalau kasusnya masalah tekanan yang bukan karena cairan. Nah, tapi kalau dalam keadaan kasus misalnya rinitis yang lumayan lama ya, pilek yang bertahun misalnya, dia punya rinitis alergika, tiap pagi pasti akan meler, mampet hidungnya. Kemudian juga sudah tambah lagi mungkin udah punya yang parah banget kan punya sinusitis. Nah, bisa jadi juga gitu ya, si tadi lendir-lendir dari nasal kita, dari hidung kita, itu akan masuk ke bagian tuba eustasius. Nah, ketika sudah masuk ke sini, kan pasti akan jenisnya kalau yang sudah kronis, jenisnya tidak hanya virus ya, tapi juga bisa bakteri misalnya. Nah, itu bisa menyumbat, bisa masuk ke bagian sebelah sini, bahkan si membran tipani kita bisa bulging. Jadi kayak menggembung gitu dan bahkan perforasi. Ya, jadi bisa bolong ke dalam telinganya. Itu karena tadi selagi tadi ini keisi otomatis ya kita juga sensasinya akan penuh, gak enak tadi, tidak nyaman tadi gitu ya. Nah, keadaan yang seperti ini keisi tadi ya, sama si lendir-lendir dari nasal, itu disebut sebagai penyakit otitis media. Entah nanti bentukannya akut atau yang bagiannya kronis ya, bergantung nanti penilaiannya lagi yang lain, anamnesis dan pemeriksaannya. Kemudian apalagi kalau tadi misalnya dia bentukannya infeksius ya, atau yang tadi saya bilang alergika. Jadi kan dia bentukannya bukan infeksius ya, tapi memang reaksi dari imunnya, secara imunnya dia mengeluarkan lendir terus nih gitu. Yaitu walaupun tidak ada patogen di sana, dia akan memblok di sini jalannya tadi, sehingga tadi tekanannya pun meningkat. Bahkan beberapa jadinya mungkin ada sensasi vertigo gitu ya, karena tadi ini kan berdekatan dengan pusat keseimbangan kita. Nah, itu akan mengganggu juga. Jadi bisa aja, jadi kalau misalnya pertanyaan tadi, apakah ini cuma kelainan anatomis atau fisiologis, setiap ada kelainan anatomis pasti disertai dengan secara fungsinya juga akan terganggu. Gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah jam 12.03. Terima kasih atas perhatiannya. Jika misalnya nanti ada pertanyaan, silakan nanti ini akan saya share di YouTube seperti yang kemarin, atau mungkin bisa chat via WA ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat makan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Recording stopped.